Anda tahu siapa orang tua bangka yang tidak berguna bagi negeri ini? Ya. Siapa ayo? Siapa? Siapa? Tulis di kolom komentar. Baru gua lanjutin. Ayo, siapa bisa nebak? Pusing gua. Ini sama orang satu ini nih. Aduh, kalau sampai suul khotimah gimana? Ini bocah ini. Ya, Amin Rais. Ya. Ada. Orang tua bangka yang tidak berguna untuk negeri ini. Ya. Saking pengen bergunanya, nyinyir terus. Pasti Anda sudah tahu jika Amin Rais nyinyir, pasti pengen sesuatu. Ini nanti pengen apa coba? Nanti kita simak videonya. Ini pasti ada pengen sesuatu. Makanya kalau pengen sesuatu itu jangan jadi pendukung pemerintah. Kayak gua begini nih, yang positif terus memberitakan pemerintah itu nggak akan dapat apa-apa. Justru yang negatif bakal dipanggil. Gri, sini Gri. Udah kamu diem deh, gua kasih jabatan. Itu ciri-cirinya. Pokoknya orang yang ngomong terus itu pengen sesuatu dah. Bayangin aja. Lihat aja, nggak percaya. Ini termasuk ini nih, Amin Rais nih. Nanti coba kita lihat pengen apa coba. Pengen jadi presiden, ya nggak tahu lah. Oke, kita simak dulu video Amin Rais. IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia, kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak. Kata Amin Rais, IKN sudah mangkrak. Seperti mata katarak. IKN mangkrak, matanya katarak. Iya. Ini manusia satu ini nih. Bener-bener ini jangan mau jadi apa ini manusia satu ini nih. Mangkrak. Mata katarak. Matanya katarak ya. Mangkrak matanya katarak. Ini pengen sesuatu ini bocah ini. Cahitan. Mangkrak matanya katarak. Oke. Ini faktanya. IKN sekarang lagi dikebut sampai dengan menjelang tanggal 17 Agustus, tapi tentu tidak bisa selesai semuanya. Yang menjadi problem sekarang adalah air bersih. Ini sekarang sudah jadi, seperti dalam video Anda lihat. Ini adalah dam embung air bersih untuk IKN. Dan berturut-turut sarana olahraga sudah hampir jadi. Dan tol sudah lagi dikebut terus yang menghubungkan Balikpapan ke IKN. Sekarang ini nanti adalah Balikpapan Banjarmasin dan IKN akan menembus akses tol ini. Diperkirakan jika tol sudah jadi, Balikpapan IKN bisa ditempuh hanya dengan 45 menit. Dan sekarang tanpa tol 2 jam. Ini sedang lagi dikebut, makanya bagi matanya yang katarak pasti tidak bisa melihat progres ini. Bagi otaknya yang kotor, tidak bakalan bisa melihat progres ini. Bagi hatinya yang busuk, ya tinggal mati aja udah. Ya, karena nggak bakalan bisa diperbaiki. Nggak bakal bisa menerima kenyataan. Ini tol menuju IKN. Ini adalah bandara yang ada di IKN, bandara VVIP, yang sekarang sedang progres. Ini nggak mungkin bisa ngejar sampai dengan Agustus. Tapi bahwa proyek terus berjalan. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu secara spesifik. Ini adalah seluruh kantor pemerintahan yang memang lagi dikebut terus. Di antaranya kantor presiden, wakil presiden, sekretaris negara, gedung BI,
dan kantor-kantor kementerian yang lainnya. Semuanya sedang dikebut dan tidak ada yang mangkrak. Ingat ya, tidak ada yang mangkrak. Bahwa ini on progress, ya. Bahwa ini belum selesai, ya. Dan ini terus berjalan. Tidak ada satupun yang berhenti, tidak ada satupun yang mangkrak. Seperti corongnya Amin Rais. Dan ini adalah Hotel Nusantara yang hampir jadi. Dan ini rencananya akan dioperasikan mungkin soft opening di bulan Agustus. Itulah progres IKN terkini. Jadi, jangan sekali-kali pernah percaya dengan omongannya orang si tua bangka ini. Karena ini adalah provokasi terus-menerus. Dan saya nggak tahu kenapa dia benci sebegitu bencinya dengan Jokowi. Sampai di akhir masa jabatannya saja masih terus diserang. Saya nggak tahu, padahal tinggal Oktober nanti besok. Nggak tahu apa motivasinya. Mereka nggak mau mungkin orang mengenang bahwa Jokowi meninggalkan banyak legacy selama masa jabatannya 10 tahun atau apa? Ya kamu mah nggak meninggalkan apapun lah seumur hidup kamu. Apa? Reformasi? Kagak. Sekarang udah ada, nggak ada yang ngakuin kamu reformasi. Kamu numpang peristiwa mahasiswa kemarin. Numpang. Sekarang orang menghapus itu semuanya. Bapak reformasi, Amin Rais. Bukan. Kamu nggak ada yang dikenang apapun nanti ketika meninggal. Ya, terkecuali kamu nanti hanya dikenang sebagai tokoh Sengkuni dan Durno. Apa motivasinya kamu terus menyerang Jokowi? Kita coba lihat ya. Kita putar video sampai selesai, nanti apa motivasinya. Check it out. Tidak ada investor luar yang tertarik. 10 investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu pun tentu tidak bersekaligus ya. Dan besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, tidak ada lagi raison d'être untuk meneruskan komitmen itu. Karena TKI pasti mangkrak dan Indonesia sudah ganti lurah. Maka lurah Prabowo insya Allah lebih mampu memimpin Indonesia. Nah, saudaraku, coba perhatikan sikap dan omongan Jokowi belakangan ini. Katanya Juli nanti sudah akan berkantor di IKN. Di rumah menteri kalau perlu, yaitu rumah Pak Menteri PUPR, Pak Basuki Hadi Mulyono. Itu pun bila sudah ada air bersih. Mengapa berkantor di rumah menteri? Karena sudah menyaksikan sendiri istana yang akan ditempati itu juga sekaligus kantor presiden itu memang belum 50% lah. Walaupun ada yang sudah 80%, tapi saya kira itu asal omong. Jadi masih mangkrak. Oh, ternyata Amin Rais nyerang Jokowi terus menjilat Prabowo. Alah Mimin, menjilat Prabowo ternyata. Jangan menjelekan Jokowi terus, mengunderestimate Jokowi terus. Kamu mampu membuat apa negara ini? Terkecuali mengacak-acak amandemen UUD 45, sekarang mau diacak-acak lagi. MD3 segala macam semua berdasarkan kepentingan kamu. Jatuhin Gus Dur segala. Amin. Jokowi 10 tahun membangun seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Ternyata kamu mau menjilat Prabowo. Kemarin pada saat Prabowo jadi, kamu datang ke Kertanegara kan nggak digubris, Min. Oh iya, terima kasih. Sambil lalu aja Prabowo. Oh, mau menjilat ke Prabowo. Min, inget Min, lihat, coba ngaca deh. Mata kamu tuh udah cekung. Ya, ininya udah peot banget, udah kempot. Istighfar dong, ya. Kalau benci nggak apa-apa, itu mah hak. Tapi kemudian kalau di depan publik terus begini, kan itu kan dosa jariah, Min. Kamu mati, videonya masih keputar terus, ditonton orang terus. Tak peringatkan ini, Min. Itu dosa jariah, Min. Min, kamu mau ninggalin dosa jariah. Dosa yang terus, selama video kamu ditonton orang terpengaruh dengan omongan kamu. Itu kan dosa jariah, Min. Coba ngaca deh, Min. Matanya udah cekung banget. Ini nih aku lihat nih. Ininya udah kempot. Jalannya sudah kelihatan tertatih-tatih. Lihat, Min. Nyadar, Min. Kamu apa sih? Mau apa? Nggak mau apa? Mau berkuasa?
Mau jadi presiden? Apa mau apa? Mau dikenang oleh rakyat di republik ini bahwa kamu bagus? Apa? Apa mati kemudian nanti dicatat sebagai pahlawan di negeri ini? Apa? Maunya apa? Min. Ya Allah, amin. Ini kayaknya semua siapapun, aduh, yang ngasih advice ke mereka, ke Amin nggak ada yang didengar kali. Amin. Ternyata mau menjilat Prabowo. Ya, baru tahu nih. Coba kita lanjutkan ya, nanti ada apa lagi nih. Nah sekarang perhatikan logika Jokowi yang kesleo atau terkilir. Seorang presiden dari sebuah bangsa terbesar nomor 4 di muka bumi berkantor di rumah salah satu menterinya. Saya sering berpikir apakah ini semua senario dari langit, dari yang maha kuasa dan yang maha esa. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah Jalla Jalaluh, bukakanlah jalan keselamatan dan kesentausaan buat bangsa Indonesia, bangsa besar, bangsa Indonesia. Ya kan kalau keputusan Jokowi untuk berkantor di rumah PUPR itu kan bagus. Seorang presiden dari 4 negara besar di dunia mau bertindak seperti itu, mau bekerja seperti itu. Loh, Min, Jokowi itu tengah malam masih bekerja loh. Kamu gambleh doang bisanya. Jokowi nggak pernah berhenti bekerja loh, Min. Kamu tidak pernah berhenti gambleh. Min, lo kamu gambleh terus, kamu ngapain? Mungkin malam-malam kamu tidur. Ya mudah-mudahan tahajud. Jokowi bekerja. Jokowi bekerja terus. Jokowi pengen berkantor di PUPR itu kan bagus. Bagus lah. Dia memastikan progresnya terus jalan. Kenapa? Dan memang Jokowi kan setiap kali membangun kan selalu begitu. Tidak sekedar menginstruksikan, selesai ditinggal. Nggak kayak begitu. Tapi kan cek lagi, recheck sendiri. Sampai benar-benar dipastikan itu selesai. Itu Jokowi. Emang lo, Min? Lo, di tengah kamu tidur nyenyak, Jokowi bekerja kok. Kok kamu gambleh terus, Min? Min, jangan gambleh terus lah, Min. Ininya diatur. Ininya loh, diatur nih. Gambleh terus. Nih. Udah tua bangka. Ya Allah. Mudah-mudahan 1000 tahun lagi hidupnya. Jadi bisa menyaksikan sejarah Indonesia lah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ininya gambleh terus ya. Apa gitu? Apa ya? Atau mau downgrade Jokowi atau apa sih? Oke. Coba kita lanjut lagi. Mas Jokowi, semoga setelah Anda lengser pasca 20 Oktober nanti tidak dikenang sebagai the most scandalous president of Indonesia. Jadi presiden yang ternyata sangat penuh dengan skandal. Artinya itu Anda bisa diperlakukan sesuai dengan budaya kita, yaitu bangsa ini tetap mikul dhuwur mendem jero. Jadi Anda pernah jadi presiden 10 tahun bahkan. Jadi bangsa kita ini sangat pemaaf. Mudah-mudahan Anda tetap dieluk-elukan. Banyak yang masih sampai sekarang sebagian masih mengagumi Anda ya. Tapi yang nggak mengagumi pun juga paham karena Anda presiden, sudahlah yang ada kebaikannya, yang kita ingat bagus itu kita junjung tinggi-tinggi. Ya. Sementara dosa Anda, skandal nepotisme, kemudian dinasti kampungan tadi dan lain-lain, itu kita pendam dalam-dalam. Jadi kalau ini berlaku juga bagi Anda akan selamat. Tetapi Allah punya perhitungan yang mungkin berbeda dengan kita-kita ini. Hamba Allah yang sangat lemah, sangat picik, sangat short-sighted, pendek wawasannya. Jadi bisa-bisa Anda menjadi presiden satu-satunya yang mungkin ini Anda tidak sekarang mulai bertobat, bisa dikecrek seperti banyak presiden dan Perdana Menteri di muka bumi ini yang berakhir di dalam balik jeruji penjara. Min, kalau orang atau rakyat mengagumi Jokowi bukan hanya sebagai presiden, Min, tapi presiden yang mau bekerja untuk rakyatnya, presiden yang membangun Nusantara dari ujung Sabang sampai Merauke, Min. Itu loh, Min. Bukan karena presidennya, bukan. Tapi presiden yang mau berbakti kepada rakyatnya. Terus semuanya suruh membenci Jokowi, mengagumi kamu gitu, Min. Maksud lo?
Ya udahlah, gua ngakumin amin dah. Udah berhasil mendidik anak-anaknya top. Nanti kesel-kesel gua bahas anaknya Amin nanti nih. Ya wajar lah orang bahas Gibran, tahu banyak kan begitu. Sama, aku mau membahas anaknya Amin nanti. Tak kulitin semua nanti kesel-kesel. Serius, beneran. Kan apa bedanya orang bahas Gibran dikulitin semua? Apa bedanya bahas Bobby dikulitin semua? Apa bedanya bahas Kaisang? Ntar gua bahas anak lu loh, beneran. Orang belum banyak yang tahu itu. Serius. Kalau begini-beginian terus, Jokowi nggak akan membalas. Jokowi nggak akan berkomentar. Tapi gua gedek. Kenapa? Lu nyebarin fitnah, nyebarin hoax terus-menerus. Nyebarin kebencian terus-menerus. Ntar gue bales beneran. Gue bahas anak lu nanti. Kulitin semua nanti. Beneran. Kesel bener nih, lihat ini nih. Orang udah tua nggak mau berhenti. Enggak, maksudku nggak apa-apa. Tapi nggak di publik gitu loh. Di internal kamu, nggak disiar-siarkan. Mau membuat strategi menjatuhkan Jokowi, nggak apa-apa. Sah-sah saja. Karena apa? Mengingat usia. Bukan apa-apa. Udah tua bangka begini. Udah kisut. Matanya udah celong. Ingat loh, Min. Orang pembenci Jokowi yang mendoakan Jokowi cepat mati, sekarang udah pada mati. Kalau bicara mati semua, yang tahu rahasia Allah. Tapi yang kita bisa lihat sebagai manusia, semua orang yang benci ke Jokowi dan mendoakan mati, sekarang udah mati. Namanya saya udah nggak usah sebut. Banyak, lebih dari 3. Dan matinya, mati mengenaskan. Sekarang, kamu mendoakan Jokowi dikecrek. Teman-teman kalau nggak tahu dikecrek itu diborgol. Artinya Jokowi masuk penjara, diborgol. Ya, Min, inget nih ya. Ingat nih, ya, kamu menghina orang baik terus, ini omongan bisa berbalik ke kamu. Bukan suatu saat, saya tidak menyumpahin, bukan suatu saat, justru omongannya kamu sendiri akan menimpa ke diri kamu sendiri. Karena sudah banyak banget fakta. Yang doain keluarganya Jokowi hancur, keluarganya dia hancur. Yang doain istrinya cepat mati, istrinya dia mati. Kawin lagi sih sekarang. Aduh, giliran kamu sekarang ya, Min ya. Mendoakan nanti Jokowi dikecrek atau diborgol, bisa jadi kamu sendiri, Min. Ya kita sih tidak pernah tahu apa perkaranya. Jadi kalau Allah sudah kun fayakun, dan Allah akan menunjukkan kuasanya, Allah akan menunjukkan kebenarannya, Allah akan mempertontonkan, memperlihatkan ini loh yang benar, ini loh yang salah. Kun fayakun, Min. Hati-hati loh, Min. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Mudah-mudahan Anda selamat, saya doakan. Ya. Tapi tolonglah Anda sudah tinggal berapa puluh hari lagi, itu mulai tobat, mulai minta maaf pada bangsa ini, Anda telah mengacak-acak semau Anda, itu tentu sebuah kejahatan politik, skandal yang tidak bisa kita ampuni. Saya itu dulu saling berdoa, mudah-mudahan 17 Agustus nanti kita menyaksikan sesuatu yang lebih tepat, yaitu tidak akan dirayakan di IKN yang jelas sekali ada masalah teknis, masalah segala macam ya. Tapi cukup di Jakarta saja ya. Min, yang ngacak-ngacak negara ini bukan Jokowi, tapi you. Kamu. Apa buktinya? MD3 besok mau pemilihan langsung kamu rubah. Amendement UUD 45, pemilihan presiden, sekarang mau kamu rubah lagi. Dikembalikan lagi, dipilih oleh MPR. Kamu yang ngacak-ngacak. Kamu yang ngacak-ngacak. Diangkat Gus Dur, kemudian dijatuhkan lagi, diganti Megawati. Kamu. Itu skandal kamu semuanya. Manusia apa ini di muka bumi ini kayak begini nih. Orang tua, bukannya dihormati sama generasi penerus. Malah menyebarkan fitnah terus-terusan. Menyebarkan kebencian terus-terusan. Manusia macam apa kamu, Amin? Gila. Mengacak-ngacak negara ini. Kamu yang mengacak-ngacak negara ini. Bukan Jokowi. Ente. Ingat nggak peristiwa yang lalu-lalu? Kamu acak-acak sesuka kamu, sesuai dengan kehendak kamu, sesuai keperluan kamu, sesuai dengan kepentingan politik kamu. Mudah-mudahan husnul khotimah. Itu aja yang saya doakan. Mudah-mudahan husnul khotimah. Dan kita manusia yang masih hidup nanti, yang terdekat dengan kamu, akan melihat akhir hayat kamu, mudah-mudahan husnul khotimah. Tanda-tandanya pasti udah jelas. Masuk golongan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini biasanya kalau orang meninggal itu sesuai dengan kebiasaannya. Biasa jadi imam masjid, meninggal pada saat jadi imam. Di jalan, meninggal di jalan. Di diskotik, meninggal di diskotik. Kalau sudah nyinyir begini terus, meninggal pada saat nyinyir saya takutnya. Meninggal pada saat menghujat takutnya.
Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya dan husnul khotimah. Kita lanjutkan yang terakhir. Sementara nanti biarkanlah Pak Prabowo, Presiden terpilih, itu kemudian akan meretas jalan baru. Kalau memang akan diteruskan, tentu juga melihat komitmen kita bagaimana, dan bangsa ini bagaimana pendiriannya dan lain-lain, tidak bergudul mutawaton, ya, tidak merasa paling benar sendiri. Itu bukan, saya kira, watak Pak Prabowo. Itu. Jadi kita saling antum selamat ya Pak Jokowi. Nah, sedikit tambahan, kita bangga punya dua tokoh sebagai role models atau role model, ya, yaitu Mas Bambang Susantono dan Mas Doni Rahayu. Mereka intelektual yang punya integritas, konsistensi, keistiqomahan, dan tidak sedikit pun terlihat mempertahankan jabatan. Jauh, sangat jauh dari gambaran pelacur intelektual. Oh, bener. Ujung-ujungnya penjilat ke Prabowo. Nanti mati, lidah kamu panjang banget loh, Min. Penjilatnya sampai lantai loh, Min. Kalau meninggal nanti, Min. Oh, penjilat Prabowo. Penjilat Prabowo. Pak Prabowo juga udah, dia profesional. Tahu kamu kemarin kali waktu berkumpul. Waktu bersama-sama. Tahu, Pak Prabowo udah pasti tahu. Penjilat Prabowo ternyata. Dan yang terakhir, apresiasi kepada kepala IKN 2 orang, dipuji-puji, katanya mengundurkan diri bagus, bagus katanya. Tidak menjadi pelacur intelektual. Min, orang-orang yang, sorry ya Min ya, orang-orang yang bolo-bolo kamu itu pelacur intelektual bukan, Min? Yang mimpin demo itu pelacur intelektual apa enggak, Min? Karena rata-rata pecatan Jokowi, Min, itu kategori pelacur intelektual enggak, Min? Kategori enggak itu, Min? Coba, Min. Teman-teman tulis ya. Orang-orang pemimpin demo yang kelasnya profesor, doktor, ya, karena mereka dipecat Jokowi, ada beberapa mantan jenderal karena dipecat Jokowi juga. Nah, itu jadi pelacur intelektual apa bukan itu? Seperti kata Amin ini nih. Kategori pelacur intelektual apa tidak itu? Karena dipecat kan? Karena menjadi pembenci dan demo terus-menerus. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan tidak gampang terprovokasi oleh omongan Amin Rais tentang IKN. Karena IKN masih terus dikebut dan tidak ada satupun yang mangkrak. Kita doakan mudah-mudahan Amin Rais husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.